Ini acara PRG, Podcast Roda Gila. Hanya di Love Yogi. Kembali lagi di part 2-nya podcast ini. Ini belum ada judulnya podcast apa, ini kontennya yang intinya podcast lah. Jadi kita kembali ke part 2-nya. Saya ingin bertanya-tanya lagi masalah bukan kenakalan ya. Cuma masa-masa di SMA putih abu-abu itu. Oke. Masa yang paling banyak kenangan, masa yang paling tak terlupakan. Permisi, saya ambil asbak dulu ya. Jadi yang ingin Anda ceritakan di masa SMA itu apa aja? Ya salah sama pergaulan anak-anak SMA zaman-zaman 90-an ya. Beda dengan zaman-zaman sekarang kan hampir 2000-an. Jadi waktu SMA itu pasti adalah kenakalan. Dikit. Mana ada sih yang ngaku. Jadi waktu SMA itu kenakalannya apa aja? Pertama itu pasti bolosnya kan, bolos sekolah. Kalau hari Senin itu kita upacara pasti kita sengaja lambat datang biar kita nggak kena. Tapi itu udah berapa tahun yang lalu kan? Udah lama. Itu adik-adik yang SMA jangan diikutin itu, contoh nggak baik itu. Itu udah berapa tahun yang lalu. Kenakalan apa aja selain itu? Banyak sih, masalah cinta monyet atau masalah sering berantem, ikut pergaulan. Oke, ini masalah cinta monyet dulu saya mau bahas ini. Dulu waktu SMA-nya termasuk playboy nggak? Saya dulu SMA itu pendiam sekali. Sampai-sampai banyak anak-anak yang bilang kenapa sih ini pendiam sekali ya, beda dengan cowok-cowok yang lain. Dari situlah dia dilihat cewek bilang, oh ini salah pendiam, gimana kalau kita pacarin gua. Jadi waktu SMA ini mantannya banyak ya? Saya itu mantan di SMA itu cuma satu aja. Satu? Yakin satu? Yakin. Saya pas bilang pacaran itu kelas 3 SMA baru pacaran. Oh jadi kena puber itu masa monyet-monyetnya itu kelas 3 SMA? Bukan kena puber sih, cuman disuruh sama teman bilang sudah kelas 3 belum pacaran. Oh berarti di ini ya dikomporin sama teman ya. Kenangan kamu di SMA mana nggak ada pacaran begitu katanya. Wah, terus kebetulan ada teman saya kan, sepupu saya kan, dia kelas 2 IPS 2 junior saya kan. Ada temannya cewek. Saya suka sama dia kan. Oh berarti cukup lama pacarannya waktu SMA? Pacaran itu berapa ya? 3 bulan aja. 3 bulan. Didapatnya apa aja itu yang didapat? Ya cuman sakitnya aja didapat karena kita jadi orang ketiga. Ceritanya dulu kan pas kenalan sama dia, saya dulu itu pakai nama teman saya. Oh seperti itu. Ya pakai nama teman saya. Kebetulan kalau saya lewat dari belakang kelasnya kan, dipanggil teman saya. Kenapa? Terus teman saya heran, kenapa teman saya dipanggil terus padahal nggak pernah baku apa-apa kan. Wah, lama kelamaan selama berapa hari saya ketahuan. Saya dibilangi banci kan, bencong, kenapa pakai nama temannya kan. Langsung gua dikomporin sama teman saya kan. Dia bilang begini, kau dibilangi bencong, mana jiwa lagi kau? Langsung bilang tunggu kita dari kantin, tunggu permainannya. Sudah itu saya pergi ke pulang dari kantin itu kan. Saya masuk di kelasnya cewek. Oh iya, memang saya tanya kan, memang saya tidak jantan sama kedua orang lain. Tapi saya baru pertama belajar dibilang katanya cinta kan. Oh jadi pacar pertama itu tembak yang langsung laki-laki apa perempuan? Itu belum ditembak, cuma baru awal mulanya kita kenalan. Itu berjalan sampai 2 minggu kan. Di situ perjalanan 2 minggu saya telepon kan, dia mau nembak dia kan. Terus dia bilang nggak mau tembak dari HP, dia maunya ketemuan. Jadi dia maunya perempuan itu maunya ditembak langsung. Iya, dia maunya ketemuan. Ini menarik. Jadi apa tuh kata-kata, masih ingat nggak kata-kata waktu nembak perempuannya? Iya masih ingat itu pas Senin pagi kan, kita janjian kan Senin pagi sebelum upacara kan. Kita ketemuan setengah 6, setengah 7 ya di
di belakang itu belakang kelas kan, perbatasan dari IPS 1 sama IPA 3, kita ketemu di IPA 1 itu kan. Kebetulan di situ ada teman saya lewat. Saya sudah ketemuan kan, ada teman saya lewat namanya Andi kan. Dia lewat di situ. Bro, ngapain di sini? Dia bilang tuh. Oh, tidak aja. Oh, dia sudah masuk itu kan. Saya sudah mulai nembak cewek itu. Saya lihat dari belakang banyak anak IPA 1 yang muncul di belakang jendela kan. Saya tegan juga, bagaimana cara nembaknya ini. Ini cewek tidak perhatiin, cuman dia tahu sama dia kan, dia bilang tidak tahu kok. Kebetulan saya punya permen 2 kan. Permen pertama itu relaksa sama permen pol. Itu permennya buat apa permennya? Ya buat kata-kata aja kan. Oh gitu, bukan buat lain-lain kan? Bukan lain-lain. Ya terus. Di situ dulu saya kan, saya tanyakan, bilang begini. Ini ada permen di tangan kiri dan kanan saya kan, di tangan kanan saya. Iya, emang tuh waktu zaman pacaran 90-an itu kayak gitu ya. Iya. Tebak-tebakan maunya pilih yang mana, kiri apa kanan gitu ya. Di sini saya bertanya, saya bilang begini kan. Kalau permen relaksa berarti kita terima cinta sayang saya sama kamu. Iya. Begitu kan, karena permen relaksa itu bagaimana? Wangi kan, dulunya kan, harum. Sedangkan kalau permen pos itu agak rasanya pedas kan, atau ya di situ saya tegang itu, dia bilang begini, dia ambil permen relaksa, langsung saya peluk, Langsung dipeluk. Iya, lucunya di situ pada teman-teman saya saat itu tepuk-tepuk saya di belakang. Emang kondisi saat itu rame. Ramai sekali sebenarnya, karena banyak teman-teman saya Tapi perasaannya senang juga kan? Iya, senang sih. Ungkapin perasaan itu, gimana ya ibaratnya ya. Luar biasa. Selang habis tembak perempuan itu, selang berapa lama menjalani hubungan itu? Menjalani hubungan itu selama 3 bulan aja. Kebetulan teman saya Andi, yang pertama dia namanya Andi dulu kan, dia tahu, bilang tanya teman kak, itu pacar kamu itu kayaknya selingkuh dia. Ada teman saya bilang pacaran begitu. Ceweknya itu yang selingkuh? Iya. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Wah, kali ini rahasia, ndak boleh diperkenalkan. Rahasia. Teruntut kamu yang waktu SMA, tahun berapa SMA-nya? 2010-2011. Di SMA berapa? SMA Negeri 1 Larompong. SMA 1 di Marombo. Larompong. Apa? Larompo teruntut kamu yang perempuan itu. Hei, Anda, ngapain kamu selingkuhin orang sebaik ini? Ngapain kamu selingkuhin? Woi, ini laki-laki setia loh. Ngapain kamu selingkuhin? Wah, teruntut kamu. Kamu pasti menyesal. Menyesal pasti dia. Saya nggak tahu juga sih, karena dulunya kita cuma cinta monyet aja, dia nggak biasa aja kan. Oke, wah kejam sekali perempuan itu selingkuh ya. Tapi emang selingkuh apa dari omongan orang lain aja? Ya kebetulan saya tahunya memang selingkuh dia. Emang selingkuh orangnya ya? Ya itu sebelum saya pacaran sama dia sudah punya pacar. Oh begitu. Ya. Oke, masalah cinta memang kejam-kejamnya waktu SMA. Apalagi pengalamannya seperti itu, sampai diselingkuhi, sampai gemetar juga. Pasti ada rasa gemetarnya waktu tembaknya kan? Namanya pertama kali kan. Betul sekali. Pertama kali nembak perempuan, diterima, habis itu disakitin. Pas nyakitinnya itu langsung hilang apa dia ngomong baik-baik? Dia tuh nggak ngomong, cuma sayang aja. Tanya bilang, kamu udah punya pacar selain saya kan? Kata dia apa? Dia dulu nggak mau bilang nggak ada. Pada saya paksa dia, jadi dia jujur kan. Akhirnya yang putusin perempuan itu dia apa? Aku lah, karena saya paling benci jadi bilang namanya kebohongan ya. Sekali orang berbohong itu pasti akan pasti berbohong lagi, diulang lagi kebohongannya kan. Betul sekali sih. Waduh. Dijaga. Kalau nggak dijaga ya pasti selingkuh. Oke. Hai, Anda yang sekolahnya SMA di SMA Negeri 1 Barombo. Larombo. Teruntut kamu itu yang nyakitin laki-laki yang setia ini. Anda kejam. Anda kejam sekali.
Jadi selama putus itu nggak pernah ketemu lagi? Iya sih, sudah pernah sih ketemu, cuman agak cuek aja kan, kayak biasa-biasa aja. Biasa aja. Setelah lulus, apa masih satu kampus? Saya sih tidak tahu sih sebenarnya sudah di mana dia. Pas sudah selesai lulus kan. Setelah itu ada lagi, biasa saya pas kuliah kan. Ketemu lagi, saya pacaran kuliah. Ada pacar saya, anak Abid Kamandre kan. Di situ ulang lagi, saya disakitin, dia selingkuh lagi. Mulai dari situ saya belum percaya. Mama saya aja mama saya setia, yang lain perempuan pasti tidak setia. Benar sekali. Tapi nggak ada rasa traumanya kan pacaran? Kalau trauma sih dikit aja, tapi yang sudah biasa kan. Namanya laki-laki itu harus jiwanya kokoh. Apa dari pengalaman SMA-nya itu ada rasa balas dendam, ingin selingkuhin perempuan juga? Tidak ada sih. Tidak ada rasa balas dendam karena kita dulu kan zamannya SMA itu cuman mau tahu aja rasanya jatuh cinta itu bagaimana, sakit hati itu bagaimana. Kita mau tahu rasanya bagaimana kan. Yang penting udah diungkapin perasaan itu udah gentleman sekali ya. Ya bisa dibilang begitu zaman dulu. Udah sama sekarang itu, pakai handphone, pakai apa segala macam. Sekarang perbandingannya di tahun 2022 ini sudah gampang mengungkapkan perasaan ya. Iya, udah gampang, nggak ribet lagi sih sebenarnya. Cewek-cewek juga udah gampang baperan ya. Apalagi kalau dikena gombalan, kamu nanya. Lagi. Kamu nanya mau pacaran sama saya? Itulah masa-masa SMA-nya tadi ya. Selama 3 bulan itu ngapain aja? Ya kumpul-kumpul aja kayak biasa, nggak macam-macam aja. Yakin biasa-biasa aja. Serius, nggak ada yang macam-macam. Cuma biasa-biasa aja, kita kumpul lagi makan barengan, jalan-jalan, itu aja. Pelukan pasti. Kalau pelukan itu ya biasa ada, pasti ada. Oh biasa. Macam lain tidak ada sih. Cipika-cipiki? Kalau cipika-cipiki tidak ada, saya belum tahu. Itu kan dulu waktu zaman-zamannya tahun 90-an itu pacaran cipika-cipiki. Kalau saya dulu tuh belum tahu dibilang namanya cipika-cipiki. Cuma ciuman bibir gitu. Kalau ciuman bisa belum pernah waktu di SMA dulu itu. SMA sampai itu waktu SMA-nya sampai lulus SMA nggak pernah ciuman. Iya, nggak pernah ciuman sih. Ini nggak mau ngomong dari sini. Nggak pernah rasain namanya ciuman pas di SMA itu. Kalau sudah baru tamat baru pernah rasain. Waduh. Anaknya Pak Haji ya. Iya dulu ya sih ya. Oke lah, baik, itulah tadi perbincangan masalah-masalah SMA putih abu-abu dengan wanita yang dijahatinnya seperti ini. Waduh, ini laki-laki setia, baik. Masih ada aja perempuan seperti Anda itu nyakitin laki-laki. Wah, laki-laki itu dijaga, bukan dirusak ya. Dengar kamu itu, hey Anda. Ya, jadi nanti kita lanjut lagi perbincangan podcast ini di lain waktu. Oke, terima kasih yang sudah nonton podcast ini yang tanpa judul dan konsep. Bye.